Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Fisika 9. Manusia sekarang hampir dikatakan tidak bisa lepas dari listrik. Apakah kamu pernah mengalami kejadian dipadamkan listrik? Ini sangat gelap. Apakah lebih nyaman jika ibu nyalakan listrik seperti ini? Aduh, perhatikan lampu di atas. Itu kok satu lampunya mati dan satu lampunya hidup. Ini merupakan rangkaian apa ya ini ya? Terus nak perhatikan, aduh ini panas, ruangannya sangat panas. Terus ibu akan menghidupkan AC. Nah, ini juga harus ada sumber listriknya. Kalau tidak ada listrik pasti tidak nyaman. Sama halnya lah dengan kulkas ini. Kalau kulkas ini tidak dihubungkan sama listrik, apakah akan terasa dingin di dalam? Nggak akan berfungsi kalau tidak ada listriknya. Selain PLN, coba cari sumber-sumber listrik lainnya yang dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis jawaban kalian dalam komentar di bawah ini. Perhatikan gambar sumber listrik, ada penghantar, ada arus dan elektron berikut. Di mana sumber listrik itu merupakan batu baterai. Arah arus listrik perhatikan itu dari positif menuju ke negatif. Sementara arah elektron itu dari negatif menuju ke positif. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya aturan berpatokan bahwa elektron berpindah dari negatif ke positif, meninggalkan hole dan mengisi hole baru, maka seolah-olah hole tersebut bergerak dari positif ke negatif. Arus listrik dibagi dua, yaitu arus DC dan arus AC. Kalau arus DC itu searah dan AC itu bolak-balik. DC itu disebut dengan direct current, artinya arus searah, yaitu arus yang mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. DC dihasilkan oleh batu baterai, aki, adaptor, dan DC ini digunakan yaitu HP, laptop, radio, komputer atau PC. Sementara AC atau disebut dengan alternating current artinya arus bolak-balik, yaitu arus mengalir secara berubah-ubah, itu mengikuti garis waktu. AC dihasilkan oleh PLN atau genset. Ini contoh pemanfaatan tegangan listrik AC dan DC. Di mana kalau listrik AC itu dari PLN sampai ke rumah ada berbagai tahapan, yaitu melalui transmisi listrik jarak jauh. Masuk ke step up atau step down. Kalau step up itu menaikkan tegangan, kalau step down menurunkan tegangan. Itu masuk ke jaringan distribusi listrik sampai ke rumah-rumah. Kekurangan AC tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak bisa ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Kelebihan arus AC adalah dapat dirubah jumlah tegangannya, bisa dinaikkan yaitu step up atau diturunkan yaitu step down. Kelebihan dan kekurangan DC, di mana DC itu terbatas pasokan listriknya, maka perlu dilakukan isi ulang, sementara arus DC itu dapat dibawa kemana-mana. Ya, anak-anak, materi ini akan lebih jelas lagi kalau kalian mau membaca-baca, mau melihat ulang video ini lagi, supaya nanti kalau ada terjadi kerusakan listrik di rumah
atau ada terjadi pemadaman listrik, kalian sudah lebih paham dan lebih mengerti. Selamat pagi anak-anak.